Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah? Oke. Semoga akhir pekan ini tetap ceria dan punya optimis besar ya, karena kita adalah bangsa yang besar. Besar belum tentu berkualitas. Dia masih balas dendam. Belum, sabar Belum dulu. tentu bisa jadi berkualitas. Nanti dulu. Belum masuk frame. Ada ini semangat sekali ya akhir pekan ini. Oke, narabala sekalian, kita di penghujung pekan ini masih akan membahas tentang kaidah fikih yang masih populer, yang ke-21. Nah, ini terkait dengan abad 21, Mas Riza. Kita akan membahas tentang bagaimana ibadah yang wajib versus atau disandingkan dengan ibadah yang sunnah. Ya. Nanti Mas Aji akan punya pandangan tentang bagaimana, jangan dijawab enggak ya. Bagaimana Nggak berani baca Inggrisnya. aksi-aksi yang itu obligatif ya, Oh. berkaitan dengan voluntary. Voluntary itu money. Kalau obligatif, obligasi. Nah, itu tentang kebahasan silahkan didiskusikan ya kan. Oke, sebelum itu mari kita awali podcast pada malam hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kita masih berduka dan masih berempati kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir ya, bencana banjir di Sumatera. Semoga ini menjadi pelajaran bagi pemerintah khususnya, bagaimana keputusan-keputusan atau kebijakan itu harus bermaslahat secara kaidah fikih dan juga punya dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan alam semesta ini. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita saksikan. Aduh. Halo Mas Aji dan Mas Riza. Oke, seperti biasa Mas Rizal akan membuka sebuah forum diskusi tentang kesimpulan dasar dari kaidah 21 ini. Monggo Mas Rizal. Terima kasih Mas Atung, Mas Aji. Apa kabar Mas Aji? Baik. Alhamdulillah. Kok lemes ya? Belum makan. Pantesan ada itu. Iya, silakan. ada pizza. Oke, Narabala Kiswah semuanya. Kita sampai di kaidah ke-21 ya. Tadi disinggung Mas Atung, kaidahnya adalah obligatif. Bukan, kalau obligasi itu surat utang. Surat berharga itu. Nah, kita bicara tentang obligatori ya. Al-fardu afdolu minan nafli. Sesuatu yang wajib, yang fardu itu lebih utama daripada yang sunnah. Sehingga ketika bicara prioritas, maka yang harus dikerjakan lebih dulu harus prioritas yang wajib. Nah, di semua hal, ya, termasuk yang kewajibannya membuat kebijakan ya. Kalau kata Masih nggak usah lah ngangkut-ngangkut beras. Siapa emang? Nggak tahu kan tadi bisik-bisik begitu. Oh, nggak tahu. Nah, jadi Kita capture nanti. ya. Mail. Nah itu, jadi jelas ini saya sangat make sense sekali ya. Sholat fardu lebih utama daripada sholat sunnah. Sedekah wajib artinya zakat lebih utama daripada sedekah sunnah. Itu wajar. Cuma ada beberapa pengecualian yang kemarin kita singgung. Ya, diantaranya ibra'ul mu'sir, membebaskan orang yang punya utang dan sedang kesulitan, itu hukumnya sunnah. Nah, itu lebih utama daripada yang wajib. Yang wajib adalah memberikan orang yang mu'sir, yang kesulitan bayar utang,
memberikan kemarin kita singgung Bu Nadhiroh dan Bu Maisaroh. Fanadhirotun ila Maisaroh. Wa in kana dzu usratin fanadhirotun ila Maisaroh. Jika yang kita tagih dalam keadaan tidak mampu bayar, maka harus diberi tambahan tempo. Sampai kapan? Sampai mampu bayar. Ya, ila Maisaroh. Nah, kalau kita capek nagih, sebaiknya wa antasoddaku khairul lakum, di ibrok saja. Nah, itu diantara pengecualiannya. Nah, ada lagi pengecualian mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab hukumnya fardu kifayah. Nah, memulai kebaikan meskipun itu hukumnya sunnah, dalam hal ini salam, hukumnya lebih baik daripada menjawab yang hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi yang kalau kita teliti sebenarnya kesunahan-kesunahan yang masuk dalam pengecualian itu rata-rata punya impact ya yang lebih besar, punya fadilah yang lebih besar. Ya, makanya sampai dia naik status menjadi lebih baik daripada yang fardu. Ya, karena fardunya itu rata-rata kepepet. Ya, jawab salam kan kepepet ya. Memberikan penundaan pembayaran karena kepepet. Ya, jadi ya, kira-kira begitu. Mas Haji ada komentar? Pembahasannya kok nggak autentik sih Mas. Tapi Udah dijawab gitu loh. Oleh selevel Ustadz maksudnya bisa dijawab. Kalau saya kan belum tentu bisa jawab juga. Belum, itu baru pengantar kan. Oh, iya. Iya. Nah, sekarang masuk yang kira-kira nggak bisa dijawab. Membandingkan dua hal yang wajib aja ya. Ini sama ini wajib, sama-sama wajib. Nah, itu mana tuh yang lebih diutamakan? Kalau membandingkan yang wajib sama yang sunnah ya jelas kita milih yang wajib. Ya, tapi ternyata ada pengecualian. Ternyata ada kesunahan yang nilainya lebih bagus daripada yang wajib. Contohnya? Itu tadi, membebaskan orang yang punya utang. Itu hukumnya sunnah. Ya. Memberikan perpanjangan tempo itu hukumnya wajib. Tapi membebaskan orang yang punya utang yang hukumnya sunnah lebih bagus daripada memberikan penambahan tempo. Nah, ternyata ada beberapa pengecualian. Ini ada pizza di sini nih. Ini kita ganti podcast apa gimana? ada yang lapar. ASMR nih. Podcast makan-makan kayaknya. Jadi sebenarnya gini, Mas Aji mungkin punya analogi ya, bagaimana sesuatu yang besar itu lebih utama daripada sesuatu yang kecil. Dalam ilmu sains lah ya. Normal-normal aja sih, memang pada umumnya hal-hal yang besar itu menjadi opsi utama yang harus dipertimbangkan Tapi dalam prakteknya tidak menarik kaidah ini sebenarnya. Ada banyak kasus. Termasuk tidak menarik dibahas juga. Justru tidak menarik ini kita taruh di Ihsan. Biar rame. Nah, ini contohnya begini. Banyak orang lebih suka sodakoh yang sunnah daripada yang wajib. Nah, betul. Karena lebih kelihatan, kalau orang ini yang sunnah saja dikerjakan, apalagi yang wajib. Lebih suka bangun masjid daripada sholat di masjid. Nah, daripada sholat malah. Lebih orang nafkahi anak istri itu wajib. Utama. Nraktir temen Sunnah. sunnah saja. Tapi orang lebih suka nraktir teman daripada ngajak jalan-jalan. Teman hidup mungkin ya. Beda. Nah, jadi ini agak tugas menteri yang wajib itu membuat kebijakan, mengkoordinasikan, itu yang wajib. Yeah. Nah, ngangkut sesuatu itu nggak wajib. Iya, tergantung. Tapi kan bagi seseorang itu lebih kelihatan heroik. Iya, walaupun akhirnya dibully ya. Tapi itu bukan gambar AI ya, asli ya? Asli. Tapi ya nggak make sense memang kan. Masa selevel menteri harus ngangkat beras gitu. Nah, itu yang saya maksud tadi. Ini kaidahnya sangat make sense sekali, tapi dalam prakteknya nggak menarik karena nggak kelihatan heroik, nggak kelihatan keren. Gitu. Iya sih. Nggak kelihatan kerja. Nggak kelihatan kerja. Gitu. Padahal kalau lihat dalam kasus ngangkat beras tadi itu, kita lihat film-film Marvel. Saya baru nonton ini Troll. Ya, agak mirip kasusnya. Jadi penambangan, eksploitasi hutan lah kira-kira.
dan ternyata di situ ada makhluk raksasa ya, troll yang muncul dari bebatuan. Ya. Nah itu seluruh pejabat negara, pejabat tinggi ya, menterinya, perdana menteri, kasusnya di negara di Oslo di Norway di film itu semua pejabat penting cukup di depan layar mengkoordinasikan. Yang di lapangan ya yang ahli taktis, gitu ya. Yang strategis menterinya nggak ada itu, yang terus bawa pacul masuk gorong-gorong nggak ada. Ya mungkin cocoknya dia nggak jadi menteri sebenarnya. Jadi apa dong? Tukang angkat berat. Lah iya kan? Iya kan? Lah iya, ngapain ngangkat beras kalau gitu kan? Nggak usah sungkan-sungkan gitu lah kalau mau ngomong. Dan sebenarnya kan sudah punya tugas masing-masing ya. Menteri SOP-nya apa, asistennya apa gitu kan. Staf ahlinya juga banyak kan gitu. Ya tapi kan kita tahu kan siapa menteri yang memberikan konsesi sawit. Oh tahu ya? Tahu, ada di sosial media udah rame itu, udah banyak, bisa dicek sendiri lah siapa yang ngasih konsesi tambang sawit terbesar, izin tambang sawit, izin apa sawit, bangun sawit terbesar 20 tahun terakhir kan. Jadi menjaga lingkungan itu wajib ya, wajib. Mengembangkan lingkungan sunnah. Iya. Berarti sebelum bicara pengembangan, pemanfaatan ya, yang wajib dulu mestinya kan menjaganya dulu. Makanya ketika ya, tadi katanya ada yang bisa pengecualian. Nah ini masuk pengecualian enggak? Hukum asalnya tetap berlaku begitu sebelum ada bukti bahwa hukum kebalikannya itu berlaku. Tapi kemarin tuh ada ulama dari ini tertentu yang bilang menjaga lingkungan agar tetap seperti itu tuh Wahabi lingkungan gitu ya. Siapa itu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Apa pura-pura? Nggak tahu saya. Ya saya kan bukan saya ini bukan kalangan ulama Pak. Mana tahu saya. Tapi berseliweran lah di medsos. Iya, tapi kan Kata-katanya aja berseliweran, tapi orangnya nggak kelihatan gitu. Apa mau saya temukan dengan beliau? Boleh. Apa udah ketemu sendiri sebenarnya kan? Udah. Coba pas ketemu nggak berani nanya. nggak berani. Bukan nggak berani nanya, ngapain nanya gitu kan? Ngapain butuh amat gua? Ya klarifikasi lah. Daripada ngomong di belakang begini. Enggak, ini depan kamera. Oke, Kan belum tentu salah statementnya tadi itu, belum tentu salah. Siapa yang bilang salah? Lah iya, makanya terus dianggap salah. jadi kan sebenarnya kan Wahabi lingkungan itu kan orang yang terlalu puritan memahami lingkungan itu. Iya, Bahwa terlalu itu. betul. Kalau menurut Mas Aji gimana? Indonesia yang punya sumber daya banyak, ya kan? Itu idealnya bagaimana sebagai bangsa dan generasi emas? Ya harus dikelola dengan baik lah. Maksudnya tidak berlebihan dan tidak kekurangan gitu. Maksudnya Wahabi lingkungan tuh kayaknya mungkin pengen benar-benar primitif gitu kali ya, tidak menyentuh hutan sama sekali gitu kan. Kan kita nggak mungkin juga tuh benar-benar tidak melakukan gitu ya. Tidak melakukan proses tambang dan proses alih fungsi lahan sama sekali, itu kayaknya nggak mungkin kan. Dan Mas Haji kan dulu punya konsep urban mining ya. Urban mining kayaknya udah lama. Udah lama juga. Dan nggak kepake-pake kayaknya. Jadi Akhirnya putus asa. kita lupakanlah konsep itu gitu kan. Nah ini tadi sebenarnya kemarin kita bahas menarik tentang kaidah ini, dan Mas Rizal menyinggung meskipun secara tidak sengaja bencana alam yang ada di Sumatera itu bencana alam atau bukan bencana alam? Iya bencana alam sih. Perkara itu karena ulah manusia atau memang nasib itu beda urusan. Yang jelas itu bencana alam, Pak. Bencana alam ya? Iya. Secara saintisnya udah gitu ya? Iya, perkara itu ulah manusia atau emang karena secara alami ya itu beda cerita. Atau siklus Apa gitu, gempa bumi lah apa. Tapi ya sebenarnya kan ada bara pasti ada api. Iya. Ada bencana pasti ada Alam. pra bencana. Dan ada pasanya juga. Ya itu sih. Kalau bencana yang kemarin di beda ya, kalau tsunami itu kan karena siklus Iya.
karena Lempeng. ya, walaupun katanya orang ada yang bilang ini secara spekulasi ini wah ini ada uji coba bom nuklir gitu kan, negara tertentu bilang ada uji coba bom nuklir di daerah situ gitu. Ya, kita Padahal nggak tahu ya. tidak terbukti. Nggak tahu benar apa enggak. Cuman kalau yang banjir bandang itu kan nggak mungkin. Pasti kalau yang namanya banjir pasti akibat ulah manusia. Mas Rizal gimana Mas? Itu bencana alam atau memang Ya memang bencana alam kan. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Bukan bencana alam kalau kata Quran. Bima kasabat aidin nas. Ulah tangan manusia. Itu kan kata Al-Quran, ya memang benar sih Al-Quran. Tidak bisa dibantah. Ya udah. Tapi kan filosofinya adalah kita menganggap bencana alam Nah, itu- akibat ulah manusia. Nah, kalau diturunkan jadi bima kasabat aidin nas. Kalau kita lihat konteks ayatnya secara utuh ya, sebelum dan sesudahnya, korelasi antar ayat itu sebenarnya bicara soal kemusyrikan dan kemaksiatan. Jadi penyebab bencana alam, kerusakan di darat, laut, udara, dan dimanapun itu karena kemusyrikan dan kezaliman, maksiat. Nah, cuma lagi-lagi maksiat ini sering kita maknai secara teologis vertikal saja. Maksiat terhadap Allah, Iya. tidak terhadap lingkungan. Dolim kepada lingkungan, sebenarnya itu juga di banyak kitab terjelaskan dengan sangat lumayan banyak. Cuma nggak tahu kok yang populer ya setiap bencana karena manusianya melakukan dosa, melakukan maksiat. Padahal maksiat itu kan pelanggaran. Ada kalanya pelanggaran kepada hakullah, hak Allah, nggak sholat, nyembah kuburan, tapi juga pelanggaran terhadap hablum minan nas dan hablum minal bi'ah gitu ya. Lingkungan ya, pelanggaran kepada manusia. Nah, ada banyak faktor sebenarnya. sebenarnya dalam Al-Quran atau tradisi kefikihan gitu ya. Saya tidak bilang perspektif fikih ya, tradisi kefikihan. Beda itu ya. Beda. Nah, sebenarnya dalam agama itu ada nggak Mas panduan untuk menjaga alam? Nanti kita serahkan panduan ini untuk Mas Aji gitu, dan timnya Mas Aji gitu. Secara tekstual banyak, cuma saya coba yang agak tidak tekstual. Ini aja deh ayat-ayat dari Al-Quran yang mungkin kan yang jelas tidak menjelaskan secara gamblang tapi ada siratan-siratan. Yang gamblang banyak. Nah, saya coba yang agak belok-belok dikit lah, karena tradisi fikih katanya tadi. Kalau yang seperti itu kan urusannya tafsir. Ya. Gini. Lebih aman ya. Akimis sholata lidulukis syamsi, terus inna Qur'anal fajri kana masyhuda, yang kemudian disimpulkan oleh para ulama waktu sholat itu tenggelamnya matahari, terbitnya fajar sodik, tergelincirnya matahari, itu semua kan bayangkan seandainya alam ini rusak, lapisan ozon rusak ya, polusi di mana-mana, gimana kita lihat fajar sodik? Pancaran cahaya menjadi bias, nggak jelas. Nah itu ya kita harus Kan udah ada teknologi sekarang. Aplikasi ya? Iya, aplikasi. Alarm aja gitu. Azan gitu kan. ayat itu diturunkan sebelum ada aplikasi. Iya. Tapi kan polusi juga muncul setelah teknologi maju. Betul, dan ayat itu konteksnya kalau kita sangat kontekstual, kiamat nggak? Oh iya betul, aku lupa ini. Menjaga perut ini penting juga. Hifdul, Jangan-jangan hifdul nafas. Lu rese kalau lagi lapar gitu kan. Sampai mana lupa. Oh ini. Iya, Ini jadi yang tadi aromanya ini sambal goreng banget ini. itu tadi dari Al-Quran ya Mas ya? dari Al-Quran. Ya. Lapisan ozon. Iya. Fenomena. Jadi fenomena langit. Afalayan dzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat fadzakir. Jadi kita diminta untuk Iling-iling. Introspeksi. riset bahasanya Mas Aji. Oh gitu. Siap. Nadhor itu kan diterjemahkan bahasa Indonesia nalar. Nalar.
Jadi melihat dengan proses akal. Itu kerjanya Mas Aji. Iya. Jadi memang Al-Quran itu turun, Mas Rizal. Ini kita flashback kali ya. Meskipun sudah pernah kita bahas mungkin. Al-Quran turun ini untuk panduan manusia hidup di muka bumi, Mas Rizal. Iya dong. Oke, umat beragama memang harus meyakini itu, gitu kan. Tapi memang tidak seperti buku manual booknya produk gitu ya. Al-Quran dalam banyak hal manusia harus memikirkan sendiri gitu ya, substansinya apa. Sehingga di banyak kasus Al-Quran tidak menyampaikan secara tekstual, tapi manusia disuruh mikir sendiri. Ilat hukumnya apa, hikmahnya apa. Nah, itulah tugas Nabi dan dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ya. Enggak, ini ahli waris ini maksudnya umatnya kan? Ulama. Ulama ya? Iya dong. Jadi biar orang nggak salah paham gitu. Iya, Ahli waris ntar dikira keluarga Habib gitu kan ya? berapa kali ngomong nih berpikir, bernalar, tajali segala macam urusan-urusan gitu. Tapi kenapa ya maksudnya kalau ngomongin bencana alam atau bencana alam selalu takdir. Justru itu mematikan orang berpikir dan bernalar sebenarnya. Nah itu kan ada sebab bertolak belakang tuh. Iya. Takdir dengan itu gitu loh. Itu apakah ada bahasa lain selain ya itu memang kalau secara takdir betul, tapi kan itu yang mematikan kita untuk berpikir. Akhirnya tapi di Islam juga ada istilah berserah diri. Nah itu kan sebab bertolak belakang tuh gimana merumuskan itu dalam keadaan tertentu gitu loh. Sesuai kaidah fikih gimana? Nah, kaidah fikih yang mana, Mas Rizal? Karena itu Satu soal ranah hakikat, yang kedua etika. Nah, kalau fikih kan bicara regulasi ya. Nanti lahir dalam wujud regulasi. Nah, secara hakikat ya semuanya ini takdir. Ya, Teologis ya. teologis, dan itu nggak usah ada kamar-kamarnya yang ada kita tempatkan ya. ada kamar-kamarnya, dan ranah hakikat ini ya nggak usah dibahas. Hari ini saya ngiram Mas Aji ya takdir, tapi konsekuensi regulasi saya harus dapat hukuman. Nah sekarang ranah etika, kalau di Al-Quran jelas ya disebutkan ya, kebaikan itu datang dari Allah, ya, keburukan itu datang dari kita. Nah itu etika. Jadi kalau saya bangun rumah, hasilnya bagus, maka etikanya, oh ini fadl dari Allah. Setelah rumah jadi, kok ambruk? Ya saya yang salah, perhitungannya nggak mateng. Bahwa itu takdir, nggak usah dibahas. Nah itu persis. Susah ngebahas. Iya. Berpikir dulu kan sebelum itu ngomong takdir kan. Iya. Karena kalau Sepakat. ngomong takdir dalam kamar yang bernalar itu akan Mematikan nalar. Iya. Jangan-jangan kalau kita ngomong takdir di kerangka di kamar yang nalar, jangan-jangan Tuhannya kita sendiri. Betul. Jangan yang ngomongin itu takdir Tuhannya ya kita sendiri. Dia sendiri. Jadi sistem misalnya orang kecelakaan kereta itu kan Ya. kejadiannya kan selalu di sistem yang buruk kan. Betul. Jangan-jangan Tuhan itu sistem gitu loh. Kalau ngomong kalau salah kamar ya. Ya makanya perlu membuat kamar-kamar itu tadi kan. Dan yang penting etika. Nah ini dicontohkan Nabi Ibrahim ya. Ayat yang sangat populer itu. Aidza maritu fahuwa yashfin. Itu ayat sebelumnya kan dialah yang menghidupkanku. Ya. Alladzi yuhyi, terus Yumit. Udah gak usah lama-lama cepetan ini, udah mau habis waktunya ini. Dia yang menghidupkanku, dia yang memberikanku makan, memberikanku minum. Tapi giliran sakit, Nabi Ibrahim nggak mengatakan dia yang memberiku sakit, enggak. Tapi dinisbatkan kepada dirinya. Wa idza maritu. Yang menyembuhkan baru dikembalikan ke Allah. Fahuwa yashfin. Nah itu etika. Nah, Oke. tidak sistematis. Dan dia Ada mati sistematis. dan dianggap ya kayak bencana ini kan mati sistematis sebenarnya.
Sistemat. kan gini. Lah iya kan kita udah tahu kalau bangun lahan sawit segitu banyak kita tidak melihatkan lingkungan kan artinya akan menuju ke arah kematian massal kan, bencana Betul. besar kan. Jadi sistematis kan kematiannya. Iya. Disusun Bunuh secara diri, sistematis ya. Bukan dibunuh lah istilahnya. Dibunuh oleh Sistem yang itu kan. nggak benar. Makanya berarti tidak benar kan mengatakan bahwa bencana ini takdir. Ya. Bencana ini ya kesalahan kata Mas Haji sistem tadi itu. Nah, Human kalau misal kalau pengelolaan hutan bagus menghasilkan, nah etika kita, oh ini anugerah Allah, mestinya begitu. Kalau kita kan dibalik, pas berhasil, usaha kita nih, giliran salah, takdir. Nah, Ini kan itu yang kejadian. Berlindung di balik takdir itu bahaya. berlindung dan ini kan memang cara berpikir kita memang dianggap benar begitu. Gini. Ya udahlah kita usaha dulu, nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya, ini kan salah Gini, sebenarnya. kayak orang riset ya. Nah. Kita riset nih, terus nggak berhasil. Terus tiba-tiba ya udah ini udah takdir, ya nggak akan ketemu seumur umur kan? Iya. Nah, mestinya dibalik kan? Pasti kan dia akan mikir, ya udah gimana caranya harus bisa. Harus bisa. Nah, kalau ketemu jangan ngomong, "Oh, saya bisa." Jangan. Pas ketemu, wah ini anugerah Allah. Nah, sebagai bentuk manusia yang bertuhan, bentuk penghambaan diri, ya etikanya begitu. Nah, pas gagal, barulah kita menyalahin diri. Betul. Yang paling benar begitu. Ini saya masuk sedikit ya. Banyak juga. Tentang ini sebenarnya. Saya belajar banyak tentang perokok. Perokok itu kan sebenarnya kan ya, perokok itu kan agak 3 menit lah. Perokok itu kan membahayakan tubuh kan. Kata siapa? Kata Mas Atung. Risetnya masih apa namanya? Masih belum clear ya? Belum bener kan? Belum benar ya. Tapi gini, orang perokok itu keren. Artinya siapa? nggak gini loh. Dia tahu takaran kapan gua harus lanjut rokok, kapan gua harus berhenti. Tahu. Tahu ya? Pas makan dia harus berhenti merokok. Nggak mungkin tuh merokok sambil makan. Pas tidur juga nggak boleh dia ngerokok. Tahu gak dia kapan berhentinya? Ya. Terus enggak ini Terus maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Maksudnya gini loh. Misalnya ada orang yang kapasitasnya merokok itu 1 hari dia 5 batang, ya kan? Nah, ketika dia berlebihan, dia akan merasa ada sesuatu dalam tubuhnya sehingga dia berhenti. Apa itu sesuatunya? Asap. Ya. Kelebihan asap. Kelebihan asap, kemudian mulai batuk-batuk. Jadi ada takaran standar kapan dia harus lanjut dan kapan dia harus berhenti. Kayaknya itu gak cuma perokok. makan juga begitu ya. Makan juga gitu. Kita tahu takaran kita seberapa banyak. Ini pizza segini, aku yakin nggak bisa aku habisin gitu. Karena kita tahu perut. Ya, nggak dihabis soalnya ada kita masih di sini. Nggak, artinya perlu ada kepekaan ya. Bagaimana hutan boleh dikelola, tapi kan ada batas maksimal sehingga mitigasi itu ada, tidak akan terjadi hal-hal error gitu ya. Kalau makan tuh kan urusannya sederhana ya. Setiap orang bisa menakar dirinya sendiri sejauh apa gitu. Orang ngerokok juga dia paham sejauh apa dia bisa menakar dirinya gitu kan. Tapi kan kalau masalah hutan berapa persen harus dibabat itu kan yang bisa menakar tuh hanya orang-orang yang paham secara, orang-orang yang nggak sekolah kan nggak akan paham soal itu gitu kan. Ujung-ujungnya orang-orang yang nggak sekolah itu terzolimi sama orang-orang yang paham tapi tetap melanggar aturan itu. Rakus itu ya. Tapi kadang ya kalau ngomongin Mas Haji ngomongin tuh apa kan tanda kutip orang yang paham tuh orang pintar. Tapi pada kenyataannya yang kita nggak pintar kayak orang Baduy, Dayak itu lebih paham tentang gimana cara menjaga lingkungan. Berapa pohon yang harus ditebang dalam setahun itu loh. Betul juga ya. Berarti ya. Betul. Makanya Betul. Kayaknya ini semua bermula dari sistem pendidikan. Bermula dari ini sih yang Yang wajib ini menjaga lingkungan. enggak. Budaya alam. melebar ya.
Tapi ya itu sih pentingnya menghadirkan podcast bermutu seperti Soul Pesantren. Biar masyarakat ini tercerahkan gitu kan. Kan nggak mungkin joget-joget aja, mana orang paham kan. Joget-joget doang gitu kan. Minimal mengisi akhir pekan lah ya. Iya, yang tidak bermutu. Berarti di atas kecerdasan, intelektualisme ada kearifan dan kebijaksanaan. Ya, contohnya orang-orang Baduy ya, Iya, dalam rezim pengetahuan, mereka dianggap sebagai orang yang tidak terdidik, katakanlah begitu ya. Tapi ternyata kearifan yang mereka miliki lebih jauh di atas Mas Aji. Iya. Ya. Tapi begini lagi nih. Ini anekdot ya. Begitu. Hitungannya tetap Mas Haji punya I- kalau dengan modern ya. Ini anekdot lagi nih. Ini pernah kita bahas. Nih. Kalau semua Indonesia bersikap seperti Baduy, apa yang akan terjadi? Kolonialisme datang. Ngambil rempah-rempah. Iya. Ini kita kolonialisme datang nih ke Indonesia. Gua mau beli dong nikelnya. Wah, kita nggak jual nikel. Nikel tuh apa? Ya udah deh, gue jajah aja, gue keruk sendiri nikelnya. Kearifannya Baduy, kecerdasannya Jepang. Orang cerdas mungkin nggak akan berpikir seperti itu, beda. Maksudnya Kan kemarin- cerdas secara intelektual Nah. modern ya beda ya. Kemarin kita sepakat kombinasi variabelnya jangan seperti itu, bijaksana dan cerdas. Iya. Jangan cerdas tapi nggak bijaksana, atau bijaksana tapi nggak cerdas. Coy, Ada merek bejo sekarang. Tapi ya begitu sih. Apa dalam tataran masyarakat modern itu yang kita takutkan sebenarnya ya imperialisme itu sebenarnya. Penjajahan ya. Penjajahan. Neokolonialisme itu. Ya yang pernah di-mention Mas Rizal itu kan. Saya mention gimana sih? Ya hari ini Oh iya ya. Mas Itu Aji. juga. Itu yang harus hati-hati kita. Oke, saya akan terakhir mungkin sebelum nanti penutupan. Saya punya kritik buat beberapa menteri, boleh menteri atau lembaga pemerintah lah, bahwa kita kan sudah punya katakan BNPB gitu ya, yang khusus pada penanggulangan itu ya. Ya kita salut kepada mereka-mereka yang benar-benar bekerja dan hadir di masyarakat. Tetapi ada sedikit yang bagi saya itu urgent, bahwa negara kita atau Nusantara Indonesia ini kan negara kita Indonesia apa Nusantara? Beda sekarang. Nusantara ini Indonesia. kepulauan Indonesia ini itu kan rentan dengan bencana alam, ya kan? Sehingga perlu ada sosialisasi yang masif. Minimal kita punya teknologi, punya saluran informasi, itu diberikan bagaimana panduan-panduan agar ada cara menghadapi atau mencegah bencana. Ini Warning system. ini gini nih tanya. Gimana nih? Kalau Mas Atung beli iPad atau beli apa? Manual booknya dibaca lengkap nggak? Lihat-lihat. Jangankan manual book, berarti itu artinya kalau seandainya kelurahan ngasih buku panduan bencana, jangan-jangan nggak dibaca juga sama Mas Loh, Atung. kalau itu urgent, Pak. Itu untuk hajat hidup saya dan keluarga. Kan, gitu. Pernah naik pesawat kan? Ya, Di depannya ada buku panduan. iya betul. Berapa kali naik pesawat, berapa kali dibaca dan berapa kali nggak dibaca? Lebih sering nggak baca kali. Saya dengerin pramugari. Ya baca juga lah maksudnya. Ya artinya di satu sisi sudah ada sosialisasi, tetapi alangkah baiknya kita person ya sebagai personal itu dapat bagaimana panduan-panduan itu, atau minimal kita sudah familiar dengan semacam itu. Sebenarnya saya waktu pulang dari Jepang tuh saya bawa satu buku panduan disaster management. Ada kayaknya masih di rumah. Mungkin kayaknya kita buat versi Indonesia kali ya, kita cetak banyak, kita jual. Dipadukan dengan fikih gitu ya. Orientasinya ekonomi. Nanti bikin sosialisasinya pun orientasinya, NGO minta dana. orientasinya ekonomi. Itu sih Ya yang caranya berarti disampaikan ke orang yang terpaksa harus datang tanpa perlu membayar. betul. Pas khotbah.
Ya sama aja, tidur. Nggak, masalahnya kita juga harus menyampaikan ke ustadz bagaimana sosialisasi bencana yang Ini sebenarnya ada loh satu, kalau ke Sumatera, ke Bengkulu, ke Padang itu yang pinggir laut itu sudah ada. Ada ya? Titik kumpul di mana, panah-panah tuh sudah ada semua. Panduan-panduan itu Dan ya. pada akhirnya kan yang sistem yang pegang, maksudnya yang early warning system EOS itu yang mesti dibangun gitu. Kita negara Rawan. bahaya, rawan, harusnya teknologi juga mendukung itu. betul. Kalau semacam panduan kalau bisa terjadi ini harus kemana, saya selama ini saat visit selalu di pinggir laut ada semua. Ada ya? Ada setiap perkampungan tuh ada panah kemana harus ini itu ada. Rata-rata di Sumatera ada. Cuma nggak tahu karena nggak ada peringatan dini itu kalau kata saya. Iya. Yang EWS itu kalau kata saya nggak ada. Jadi lagi-lagi pemerintah sebenarnya sih yang harus PR ya. iya. Mungkin dari ini dulu Pak. Dari Karang dulu Pak, Taruna mungkin ya bisa. Karang Taruna. Nanti ketua tanggap bencananya Karang Taruna kita undang aja kali. Betul. Karena dalam fikih itu kan menjaga jiwa itu kan bagian dari esensi agama. Maqasidus syariah. Ya, maqasidus syariah. Nah, saya jadi ingat terakhir lagi. Paling akhir. Di Lombok itu ternyata masih banyak rumah-rumah bukan rumah gadang, rumah panggung ya. Iya. Dan itu dia tidak pakai paku. Dia pakai pakunya itu ya dari pasak. Itu teknologi lama ribuan tahun lalu. Nah, artinya orang dulu itu sudah sangat akrab dengan alam dan lingkungan sehingga itu dibikin ketika ada gempa itu tidak ambruk, hanya goyang sebagian. Iya, mahal kayu. Iya. Nah, kayunya Pakai jaringan yang gimana sih? Iya. Dan zaman dulu belum ada paku, jadi pakai kayu pasti. oh gitu ya. Iya. Belum ada nikel ya. Udah ada, cuman belum ditambang. Belum ditambah. Oke, Mas Rizal dan Mas Aji silakan penutup. Closing ya. Ini saya membuat puisi nih, jadi nyontek. Tapi ini karya saya nih terkait bencana. Mantap. Ya. Wal mar'u fil juri asyaddu fi'lan min bahmihi yufsidul mahalla. Manusia lebih kejam tingkahnya tinimbang binatang, daya rusaknya. Wal khayawanu yakulul ladzi kafah wal mar'u yufnil bawal mar'ah. Hewan makan demi lapar tak tertahan, manusia serakah membabat hutan. Mas Haji sekarang. Mas Aji, Mas. Wah, saya nggak bisa puisi nih. Ini aja, closing aja lah. Kita harus menjaga kelestarian hutan dan bukan berarti kita tidak benar-benar bebas dari tidak menggunakan hutan sih. Suatu saat pasti kan kita dalam kasus-kasus tertentu pasti kita akan melakukan eksploitasi gitu. Cuman kita harus tahu batasan-batasan sejauh mana kita boleh mengeksploitasi. Terima kasih Mas Rizal dan Mas Aji, sangat mencerahkan di akhir pekan. Semoga suara-suara jernih para ilmuwan kita, ilmuwan dan ulama kita didengar oleh Yang mendengar. Dan menjadi sebuah formula yang mendapat apresiasi dari timur dan barat. Dari yang mengapresiasi. Ini udah closing yang ngawur, malah ngawur lagi. Oke, ya, nggak ada closing sebenarnya. Tapi tiba-tiba saya teringat bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi sebelum membangun Jiwa. fisik, sebelum membangun fisik negeri, jiwa alam harus dibangun terlebih dahulu. Jangan lupa bangun tidur yang penting. Iya, bangun tidur lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, mohon maaf.